Shalom saudaraku, selamat berjumpa bersama saya Herlina. Ini merupakan perjumpaan perdana kita dalam sebuah program yang bernama Obrolan Santai. Sebuah program yang diproduksi oleh suatu komunitas yang bernama Ezra Soru International Evangelistic Ministry. Program ini akan membahas topik-topik yang sedang hangat di kalangan masyarakat dan akan dibahas dan ditinjau dari sisi iman Kristen. Kali ini kita akan berbincang mengenai apa yang sedang melanda dunia saat ini, sebuah pandemi dari wabah virus yang sudah menjadi momok bagi banyak orang saat ini, yaitu virus corona. Bersama seorang narasumber, saya akan membahasnya, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya, Pendeta Ezra Alfred Soru, STH MPDK. Shalom, apa kabar Pak Ezra? Hai, shalom kalian. Shalom Baik. Saudara sekalian, Tuhan berkati saudara semua. Ya, hari-hari ini kita banyak mendengar ataupun membaca tanggapan orang mengenai wabah virus corona atau penyakit COVID-19 yang sudah melanda lebih dari 200 negara di dunia. Dan banyak sekali pendapat ilmiah secara sekuler yang sudah kita baca dan kita dengar. Tapi untuk saat ini kita akan membahasnya dari sudut pandang iman Kristen. Baik, sebelum mengaitkan kedua hal ini, COVID-19 versus iman Kristen, saya mau tanya dulu. Yang pertama mungkin Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya definisi iman dilihat dari sudut pandang iman Kristen? Kalau kita bicara soal iman, maka itu memang satu topik yang sangat luas, ya. Kita bisa mengatakan bahwa kita orang beriman, atau bahkan semua orang di dunia ini juga sebenarnya adalah orang beriman, tergantung dia mengimani apa. Bahkan seorang ateis pun sebenarnya adalah orang beriman kepada ateismenya. Tapi kalau kita mengerucutkan itu pada sesuatu yang lebih sempit di dalam kalangan iman Kristen, maka saya sering melihat bahwa di dalam Alkitab ada banyak kata-kata iman. Iman digunakan dalam banyak bagian kitab suci, tapi kita sebenarnya bisa mengkategorikan itu menjadi 3 macam. Yang pertama, saya sering kali sebut itu sebagai historical faith. Historical faith ini adalah iman yang dikaitkan dengan historika atau historis, sisi historis dari Alkitab. Misalnya, orang percaya bahwa kitab Kejadian ada Adam dan Hawa makan buah dan sebagainya. Ayo, siapa saksi mata di sana? Ya, Musa yang dipercaya sebagai penulis kitab Kejadian pun belum ada. Ya. Lalu terus Musa tahu dari mana? Ya, itu pasti dari wahyu Allah. Kisah Nabi Nuh dan segala macam kisah-kisah di Alkitab. Sekarang kita percaya itu. Nah, kita percaya itu, percaya pada sejarah yang dikatakan dalam kitab suci, percaya pada apa yang dikatakan kitab suci, nah itu disebut sebagai historical faith. Tapi yang kedua itu juga bisa disebut sebagai practical faith. Itu adalah iman yang bersifat praktis dalam hidup hari-hari. Kalau saya mengalami kekurangan, saya tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti memelihara. Ada janji Tuhan bahwa burung di udara saja dia kasih makan. Bunga di padang dia hiasi. Kita ini jauh lebih berharga daripada burung-burung dan bunga-bunga. Atau kita percaya bahwa kalau kita beritakan Injil, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Itu namanya practical faith. Tapi ada yang kategori lain, ini namanya saving faith. Iman yang menyelamatkan. Nah, saving faith ini, iman itu harus percaya kepada Injil. Maka kita perlu tahu juga Injil itu apa. Ya, Injil itu kalau dilihat dari arti katanya saja ya euangelion yang artinya kabar baik. Tapi sebenarnya poin-poin penting di dalam Injil itu misalnya saya orang berdosa. Saya orang berdosa, Allah Maha Suci. Berarti Allah
tidak mungkin bersekutu dengan saya orang berdosa, dan Allah pasti murka terhadap orang berdosa. Nah, maka saya orang berdosa, saya hidup di bawah murka Allah. Saya tidak bisa menyelamatkan diri dengan cara apapun dari murka Allah ini. Saya pasti binasa. Tapi Allah mengasihi saya. Ya, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Menjadi manusia, dia Allah, tapi dia jadi manusia untuk bisa menjadi penebus saya. Setelah itu dia mati menggantikan saya, menanggung hukuman-hukuman dosa saya. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan seterusnya. Lalu kalau saya mau diselamatkan, saya menerima dia sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan saya. Nah, kalau saya percaya semua itu namanya beriman. Dan iman seperti ini menyelamatkan. Kita yang tadinya harus masuk neraka, tapi kalau kita beriman seperti itu, kita tidak jadi masuk neraka, tapi bahkan diselamatkan dan akan masuk ke surga. Ini saving faith. Jadi ada historical faith, ada practical faith, ada saving faith. Ya, itu dimensi iman kita. Menarik Pak Pendeta bahwa ternyata mungkin bukan hanya saya, tapi banyak juga orang di luar sana, orang Kristen yang baru pertama kali mungkin ya kita mendengar ada 3 kategori ya dari iman. Lantas yang mungkin bisa saya kembangkan di sini, apakah iman selengkap itu Pak? Selengkap itu 3 kategori itu memang harus dimiliki oleh seorang Kristen baru bisa dikatakan orang ini bahwa kita ini orang yang beriman. Oh iya, karena gini, pertama-tama itu yang paling penting harus saving faith-nya. Orang harus mempercayai Injil supaya dia selamat. Karena kalau dia mulai apapun firman Tuhan bilang apa artinya seorang punya isi dunia kalau kehilangan nyawa. Berarti keselamatan nyawanya, jiwanya itu yang paling penting. Setelah dia punya saving faith dan dia diselamatkan, dia juga harus percaya pada apa yang dikatakan kitab suci. Dia menerima kitab suci sebagai firman Allah yang benar, maka dia sebenarnya memiliki yang kedua, historical faith. Lalu, kalau dia beriman seperti itu kan belum mati, kan dia masih hidup hari-hari. Maka dalam hidup hari-hari itu dia butuh iman. Dia butuh iman, dia percaya Tuhan di dalam segala jalan hidupnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, itu practical faith. Maka kita tidak bisa disebut sebagai orang beriman kalau kita tidak lengkap memiliki salah satu di antara 3 kategori iman ini. Ya. Oke. Mungkin untuk banyak orang Kristen yang menyebut dirinya orang Kristen bisa lebih banyak lagi berintrospeksi ya. Apakah kita sudah mempunyai ketiga kategori tersebut dalam iman kita, dalam menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Baik Pak, dengan iman selengkap itu, berarti untuk seorang percaya, seorang Kristen itu sebenarnya mampu untuk mengatasi semua persoalan hidupnya. Karena tadi juga ada dikatakan Pak Pendeta bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari pasti kita akan bertemu banyak sekali problem, masalah dan harus dijalani dengan iman. Baik. Lalu bagaimana secara iman kita menanggapi kondisi hidup kita khususnya saat ini terkait dengan menyebarnya wabah virus corona ini yang begitu sudah menjadi momok yang merupakan suatu kekhawatiran besar dari banyak orang hari-hari ini Pak Pendeta. Sebenarnya apa yang terjadi ini bisa punya kaitan juga dengan 3 kategori iman tadi. Ya. Walaupun sebenarnya dia lebih berkenaan dengan practical faith. Karena ini masalah yang kita hadapi dalam hidup hari-hari ini. Ya, dan hari-hari ini kita menghadapi COVID-19 ini. Dan itu lebih berkenaan dengan practical faith. Tapi tetap tidak bisa lepas dari yang semua. Kenapa? Coba mari kita melihat bahwa sebenarnya kitab suci berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini Tuhan sudah atur semua. Bahkan sebelum ada satupun daripada yang terjadi. Nah, maka tidak ada kebetulan. Kalau burung saja tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada satu helai pun dari rambut kita yang rontok di luar kehendak Bapa. Masakan
COVID-19 yang mempengaruhi hampir seluruh dunia, bahkan boleh dikatakan seluruh dunia, mana mungkin terjadi kebetulan? Tidak. Ini pasti di dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita melihat itu sebagai rencana Tuhan, bagian dari apa yang Tuhan sudah tetapkan, bukankah ini historical faith? Ya. Virus ini juga bisa mematikan kita. Ya. Orang Kristen maksudnya. Orang Kristen bisa mati. Bahkan orang percaya Yesus juga bisa mati karena itu. Tapi kalau dia punya saving faith, iman yang menyelamatkan, artinya sekalipun dia bisa mati karena corona, tapi kan dia mati dia akan selamat. Ya, itu juga saving faith. Tapi bagaimana kita menjalani hidup hari-hari dalam hidup ini, ada bahaya corona, kita kebaktian pun harus online, kita tidak lagi bisa sebebas dulu, ada social distancing dan lain sebagainya. Yang ini mempengaruhi hidup semua ini. Nah, dan karenanya kita juga perlu belajar percaya pada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan day by day. Dan ini practical faith. Jadi menurut saya tetap semua kategori iman ini itu tercakup di dalamnya. Tapi memang karena kita hadapi corona ini hari-hari, maka dia lebih condong pada practical faith. Ya. Gitu. Baik Pak Pendeta. Selanjutnya banyak orang mengaitkan kejadian krisis atau musibah seperti saat ini terkait dengan COVID-19 ini dengan hukuman Allah terhadap dosa manusia. Kita perlu tahu seperti apa dosa dalam pandangan Kristen, Pak Pendeta. Dosa memang bisa mendatangkan hukuman Allah, ya. Dosa bisa saja menyebabkan sesuatu musibah terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak semua musibah yang terjadi itu pasti karena akibat dosa. Ya. Itu harus kita pahami. Ya, tidak supaya semua. dengan tidak mudahnya kita langsung mengkategorikan setiap kali ada penyakit, setiap kali ada musibah, setiap kali ada bencana ini gara-gara dosa. Langsung berpikir ada dosa. Ya. Dosa bisa mengakibatkan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan diakibatkan oleh dosa. Ya, kita ingat bahwa Ayub itu juga menderita, tapi kan kitab suci mengatakan bahwa dia orang yang saleh. Berarti dia menderita bukan karena dosanya. Ya, jadi kalau dikatakan ini hukuman Tuhan dalam beberapa diskusi juga ya. Sekarang kita hukuman Tuhan pada siapa? Kita kan harus melihat itu kan. Karena ini hampir seluruh manusia mengalami penderitaan yang sama. Nah, biasa hukuman Tuhan itu diberikan kepada orang-orang fasik. Dan pada saat Tuhan menunjukkan hukumannya pada orang fasik, orang benar tidak terkena. Sama seperti orang-orang jahat di Mesir kena tulah. Orang-orang percayanya dari kalangan Israel tidak kena. Tapi yang terjadi dengan COVID-19 ini adalah hampir seluruh dunia ada banyak orang Kristen, ada banyak pendeta Kristen justru menjadi korban ya. Bahkan ada yang mati. Kalau kita mau mengatakan bahwa corona ini adalah hukuman Tuhan, berarti Tuhan, kita ada dua kemungkinan saja. Apakah yang mati-mati Kristen semua itu adalah orang fasik? Yang hanya Kristen KTP saya termasuk pendeta-pendeta semua. Atau kemungkinan selanjutnya? Atau kemungkinan kedua adalah mereka betul-betul anak Tuhan. Kalau mereka anak Tuhan, maka mana mungkin Tuhan menghukum orang fasik dan di dalamnya anak Tuhan sendiri mati. Tuhan tidak pernah menghukum mati anaknya sendiri. Menghajar ya, tapi membunuhnya tidak. Karena itu saya bilang bahwa orang tanya soal kasus Ananias dan Safira, langsung dihukum mati itu. Nah, apakah Ananias dan Safira ini anak Tuhan yang dihukum mati? Kalau kita terima itu artinya Tuhan menghukum anaknya, hukum mati anaknya. Padahal Roma 8 ayat 1 bilang, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus. Kalau begitu kesimpulannya Ananias dan Safira bukan orang Kristen sungguh-sungguh walaupun ada dalam gereja. Jadi kalau saya tidak mau membuat penilaian bahwa semua orang Kristen yang mati itu orang fasik. Nah, lebih baik berasumsi bahwa memang ada juga anak-anak Tuhan sungguh-sungguh ada di sana yang menjadi korban. Kalau kita terima kemungkinan itu, maka kita harus membuang pemikiran bahwa ini memang adalah hukuman Tuhan bagi orang fasik. Karena Tuhan tak mungkin menghukum orang fasik bersama-sama dengan orang benar.
Berarti untuk badai COVID ini sendiri sebenarnya bisa disimpulkan untuk dua kemungkinan tadi, bahwa untuk orang fasik ini menjadi sebuah hukuman, dan untuk orang-orang percaya yang menjadi korban, apakah bisa disebut sebagai suatu apa begitu Pak Pendeta? Mungkin kita pada saat yang sama, tapi kedua hal ini mungkin dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai orang percaya mungkin lebih dulu dipanggil untuk menghadap Tuhan adalah merupakan suatu sukacita, ataukah apakah bisa dikatakan seperti itu Pak Pendeta? Kalau kita mau melihat itu sebagai hukuman, tak mungkin kena orang benar, ya. Okay. Jadi saya tidak melihat bahwa COVID ini adalah secara khusus hukuman Tuhan. Ini wabah yang Tuhan izinkan, musibah yang Tuhan izinkan. Yang ada dalam rancangan Tuhan. Ya. Okay. Dan itu bisa terkena pada orang fasik, tapi bisa terkena kepada orang benar juga. Pun. Ya. Jadi saya tidak mau melihat itu sebagai suatu bentuk hukuman secara langsung, secara strict seperti itu. Walaupun ya kalau dari sisi pengetahuan Tuhan mungkin saja Tuhan punya urusan dengan orang per orang, ya. Tapi kalau kita menilai secara umum, saya berarti kita sebagai orang percaya lebih baik memandang ini sebagai suatu rencana Tuhan, ya, rencana yang mungkin Tuhan. Kita juga belum tahu karena belum mengetahui bahwa di akhir dari krisis ini akan ada apa, karena kita memang belum sampai ke sana, ya Pak Pendeta, ya. Baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang berkaitan adalah bisakah orang beriman, orang Kristen yang sungguh-sungguh itu ditimpa musibah, Pak Pendeta? Bisa, Ayub kan bisa. Jadi orang benar pun bisa kena musibah sepanjang Tuhan mengizinkan. Ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak bisa. Dan kalau Tuhan mengizinkan orang benar mengalami musibah, kan kita ingat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia. Berarti bagi orang benar Tuhan pasti merencanakan kebaikan. Nah, bahwa orang benar akan menerima kebaikan dari Tuhan tidak berarti dia tanpa musibah. Tapi Tuhan bisa memberikan kebaikan bagi dia melalui musibah yang dia alami, ya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi musibah pun bisa, ya. Nah, maka nanti Tuhan bisa izinkan musibah. Bahkan dalam kasus Ayub kita lihat seolah-olah Tuhan dan iblis kerjasama. Ya. Ya. Karena ada perbincangan, ya, di Alkitab. Perbincangan. Tapi kenapa Tuhan seperti ikut iblis? Tidak. Itu masing-masing punya kepentingan. Dari sisi Tuhan, dari sisi iblis itu adalah cobaan. Tapi kita ingat bahwa ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Ya. Tuhan menguji, tapi tidak mencobai. Berarti dari sudut pandang iblis ini sebuah cobaan untuk Ayub. Tapi Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan pun punya kepentingan. Dari sudut pandang Tuhan itu adalah ujian. Tapi bentuknya sama-sama musibah bagi Ayub. Tapi apakah musibah bagi Ayub itu adalah cobaan Tuhan atau cobaan setan atau ujian Tuhan? Dua-dua. Bagi Tuhan ujian, bagi setan cobaan. Cobaan punya tujuan untuk menghancurkan. Tapi ujian punya tujuan untuk meningkatkan. Memurnikan, ya, kalau untuk iman. Ya, maka sebenarnya setan memang dengan musibah itu setan merencanakan supaya iman Ayub hancur. Tapi Tuhan mengizinkan itu untuk membuktikan bahwa iman Ayub itu benar-benar kuat. Makanya nanti di Ayub pasal 23 ayat 10 dia bilang, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu pengakuan Ayub. Jadi ujian itu untuk memurnikan. Ini menarik kalau kita masih terus dalam kisah tentang Ayub, ya. Mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi bahwa sebenarnya Tuhan karena Dia Maha Tahu, berarti kalau dari saat yang sama itu Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, sementara dalam pandangan Tuhan pasti sudah mengetahui bahwa Ayub akan lolos dari cobaan itu. Berarti sebenarnya iman dari setiap orang ini sebenarnya kadarnya atau kekuatan iman seseorang itu Tuhan sudah tahu sebelumnya. Bahkan
Tuhan lebih tahu daripada yang bersangkutan, orang tersebut. Jadi bagaimana dia akan melewati itu? Tuhan kan tahu. Terus Tuhan untuk apa menguji? Ya, itu maksudnya. Ya kan? Tuhan kan sudah tahu. Sebenarnya Tuhan menguji sebenarnya bukan hanya sekedar, bukan untuk mengetahui apa yang tidak dia ketahui, karena semua dia tahu. Tapi ujian itu lebih tepat, itu bukan untuk mengetahui iman, tapi untuk memunculkan iman itu. Inilah buktinya. Dengan membuktikan kepada pihak yang sebelah sana, iblis, atau dalam hal ini baik kepada iblis, baik kepada sesama orang manusia yang lain, ya. Dan dengan kata lain, iman ini sesuatu yang abstrak, yang hanya Tuhan yang bisa lihat. Ya, betul. Tapi bagaimana iman itu betul-betul teruji, ditampilkan di tengah-tengah dunia maupun juga setan, ini dengan cara seperti itu. Ya. Dan juga bagi diri orang itu sendiri sebenarnya. Ya. Kadang-kadang saya tidak tahu berapa kekuatan saya sampai saya mengetahui semua ujian. Ya. Kalau kita sudah melewati itu, baru kita bisa flashback melihat ke belakang. Ternyata kita bisa melewatinya dengan tetap bertahan memegang iman kita. Ya, jadi tidak bisa kita anggap bahwa ini supaya ya Tuhan ingin mengetahui. Itu memang ada bahasa-bahasa begitu di Alkitab, tapi itu bahasa antropomorfis yang tidak boleh diartikan bahwa betul-betul Tuhan tidak tahu dan harus uji supaya tahu. Tidak. Ya. Sebenarnya Tuhan sudah tahu. Ya. Dan kalau bisa dibilang untuk orang-orang Kristen yang hidup saat-saat ini dan harus melewati atau menghadapi krisis COVID-19 ini, tentunya ini juga bisa dianggap sebagai ujian buat kita. Apakah kita akan melewatinya dan akan lulus nantinya di tahap akhir, badai ini berlalu, ataukah bagaimana? Termasuk gereja. Termasuk gereja. Gereja diuji. Kamu sekian lama ngumpul-ngumpul kebaktian rame-rame bisa. Sekarang Tuhan uji. Kalau lu sendirian, lu bisa doa tidak? Jangan iman hanya iman bergerombol saja. Ya, betul. Kalau gerombolan, kamu kelihatan beriman juga ya. Tapi coba sendiri-sendiri. Betul. Juga mungkin Tuhan mau menguji kita sekaligus melatih kita bahwa di mana 2-3 orang berkumpul itu aku ada. Ya. Betul. Memang ada faktor yang hilang karena keadaan darurat ya. Tapi tetap menurut saya iman kita sekarang diuji. Mampukah kita tetap menjaga hubungan dengan Tuhan saat tidak dalam kondisi seperti ini? Ya. Kalau kondisi aman-aman, ya semua orang juga bisa. Tapi dalam kondisi yang tidak aman, darurat begini, berapa orang yang bisa tetap konsen untuk setia melayani Tuhan, setia berbakti kepada Tuhan, hati dan pikiran tetap pada Tuhan, tidak dipengaruhi oleh sikon yang ada. Ya. Nah, menurut saya kita diuji semua di sini. Termasuk gereja Tuhan. Gitu. Baik. Lalu mungkin Pak Pendeta bisa memberikan tips atau bagaimana sih caranya orang beriman bersikap dalam kondisi seperti ini? Tantangan, kesulitan, krisis. Jangan takut pertama. Kalau orang takut maka berkuranglah kekuatannya, ya. Makanya Tuhan Yesus dalam banyak kasus badai menghantam pelayaran murid-murid, dia bilang, jangan takut. Di manakah imanmu? Jadi tetap baik pun walaupun dalam keadaan sulit bagaimanapun kita harus tetap percaya, tidak boleh mengalami takut, tidak boleh stres. Dari sisi psikologis, medis pun, kalau orang stres itu pertahanan dirinya itu menjadi lemah, ya. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi pertama-tama jangan takut satu helai rambut pun tidak jatuh di luar kehendak Bapamu. Kalau satu rambut saja tidak jatuh di luar kehendak Bapa, mana mungkin kepala bisa jatuh di luar kehendak Bapa? Bagaimana mungkin nyawa bisa melayang di luar kehendak Bapa? Ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa mati karena COVID ini, tapi maksudnya adalah sepanjang Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa. Tapi kita tidak tahu bahwa Tuhan mau mengizinkan atau tidak. Iya, ya kan? Itu yang mungkin menjadi kecemasan tersendiri di hati setiap orang Kristen. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan, kalau kamu betul-betul orang beriman, ya sudah, kamu lebih cepat ketemu Tuhan. Lebih cepat ketemu Tuhan di surga ya.
Hari yang sungguh bahagia. Wah, ketika kita jumpa, kan bagus itu. Jadi, tapi di satu sisi ingat bahwa kita tidak boleh hidup fatalisme. Ya pasrahlah. Kalau jaga kesehatan, kalau Tuhan bilang mati, ya mati. Kalau tidak jaga juga, kalau Tuhan bilang belum mati, ya tidak akan mati. Jadi hidup secara sembarangan, tidak boleh. Tidak boleh takut, tetap beriman, tapi harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab menjaga kehidupan ini. Makalah di sini kita membutuhkan hikmat. Kalau tahu ada bahaya, jangan sok beriman lalu nabrak. Ya, itu bukan beriman, itu mencobai Tuhan Allah. Banyak orang pakai Mazmur 91 lalu seolah-olah janji Tuhan tidak akan kena apa-apa. Akhirnya hidup secara sembrono. Tahu bahwa ngumpul-ngumpul bersama itu bisa membahayakan. Tapi sok beriman. Ya, padahal setan pun pernah ngutip Mazmur 91 suruh Yesus terjun dari bubungan bait Allah. Tapi Yesus tidak ikut. Yesus bilang ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di sini menurut saya hidup harus tetap bertanggung jawab. Maka kalau pemerintah suruh cuci tangan ya cuci tangan. Ya. Pakai jaga kesehatan ya jaga kesehatan. Social distancing ya lakukan. Jangan bergerombol, ngumpul terus yang membuat mencelakakan diri maupun orang lain, ya ikut itu. Kemarin saya hadir di salah satu acara pemakaman. Kita punya tradisi ini kan kalau sudah orang mati kan pasti baku cium ya. Iya, cium dan hidung. Susah sekali dihindari. Pada saat mau acara terakhir, pembawa acara masih kami mengingatkan himbauan pemerintah untuk jangan berciuman. Oh mereka ciuman. Lalu saya dengar satu kalimat. Kotong cium kotong dengan kotong saja. Kita dengan kita saja juga. Aman. Memangnya apa jaminan bahwa kita dengan kita tidak terkena virus? Aman. Aman. Tidak. Ya. Nah. Ada satu orang yang datang langsung mau pegang tangan dengan saya. Saya begini dia bilang. Tidak apa kalau pegang tangan yang pendeta pasti aman. Karena pendeta pasti bebas dari corona. Ya, saya bebas dari corona, dia aman. Tapi kalau dia datang bagaimana? Ya kan? Jadi tetap dan tidak ada jaminan pendeta bebas dari corona. Ya, jadi tetap semua ada kemungkinan. Maka marilah kita hidup bertanggung jawab. Jadi iman harus tetap jalan, tapi akal budi juga tetap jalan. Jangan pakai akal budi saya tanpa iman, jangan pakai iman tanpa akal budi. Jangan beriman tanpa tanggung jawab, jangan tanggung jawab tanpa beriman. Dua-dua harus berjalan. Dua-dua harus bersama-sama ya. Ya. Baik. Lantas di depan ini kita akan masuk dalam momen-momen khusus sebagai seorang Kristen, bahwa ada momen kita memperingati Jumat Agung, lantas masuk pada Paskah. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, maka kita tidak mungkin menjalankan ibadah seperti yang seharusnya. Untuk suatu tradisi yang dijalankan gereja adalah ada sakramen perjamuan kudus setiap kali ada perayaan Jumat Agung. Nah, mungkin Pak Pendeta bisa memberikan pesan-pesan khusus terkait dengan pelaksanaan perjamuan kudus, ataukah memang saat perjamuan kudus juga tidak bisa dilaksanakan karena kondisi? Apakah ada pesan-pesan Pak Pendeta? Perjamuan kudus sendiri bukan tradisi. Itu perintah firman. Tapi perjamuan kudus dilakukan bertepatan dengan Jumat Agung. Itu tradisi. Ya. Tidak ada di Alkitab perintahkan bahwa kalau Jumat Agung harus perjamuan. Okay. Itu tradisi. Artinya perjamuannya harus kita lakukan. Tapi kalau tidak kena Jumat Agung pun itu bukan dosa. Ya. Jadi seandainya Jumat Agung kita tidak bisa perjamuan, ya bisa ditunda perjamuan itu ke kesempatan yang lain. Nggak ada masalah. Tapi beberapa waktu lalu saya sudah share juga bagaimana kalau kita mau melakukan perjamuan di tengah sikon seperti ini. Ya saya memberikan 3 opsi.
pilihan itu bisa dilakukan secara online, di mana dipandu secara online, semua tentunya di rumah masing-masing dengan roti dan anggurnya. Lalu karena kita live streaming misalnya, kita doa, pendeta doa, mari kita angkat roti, ya. Lalu ambillah, makanlah, tinggal semua ikut, bisa. Tapi kemungkinan kedua adalah kalau kita tidak semua orang bisa mengikuti live streaming, maka saya berikan usulan pada pendeta-pendeta membuat rekaman video yang tidak live streaming tapi bisa dibagi-bagi sehingga orang bisa mengikutinya. Pada waktu di rumah mereka tinggal play dan mereka bisa mengikuti itu. Atau yang ketiga adalah ya sudah memang agak diperpanjang. Misalnya perjamuan dilakukan selama 1 minggu dan majelis jemaat itu bertanggung jawab untuk melayani. Tapi harus memperhatikan social distancingnya itu. Tetap memperhatikan protokol pemerintah. Nah, hanya memang ada kendala teologis. Kendala teologis walaupun ada perbedaan tafsir juga. Bahwa ada pandangan bahwa roti perjamuan itu harus satu. Nah, roti perjamuan itu harus satu yang dipecah-pecahkan untuk seluruh jemaat. Dan kalau harus demikian maka memang tidak memungkinkan kalau masing-masing siap roti sendiri-sendiri. Nah, tapi itu pun tetap tidak, menurut saya masih bisa dilakukan. Misalnya gereja saya misalnya bisa mempersiapkan roti dari satu roti yang melambangkan kesatuan tubuh Kristus lalu dipecah-pecahkan dan itu yang didistribusi ke seluruh jemaat untuk persiapan. Misalnya kalau mau perjamuannya Jumat Agung, hari Kamis itu sudah didistribusi. Atau diumumkan roti sudah disiapkan di gereja, harap masing-masing jemaat mengambil roti dan anggur sesuai dengan jumlah orang di dalam rumahnya yang akan mengikuti perjamuan. Jadi tetap rotinya satu yang disediakan oleh gereja dan nanti pelaksanaannya dipandu secara online. Berarti tidak menyiapkan sendiri-sendiri dari tiap kepala keluarga ya. Ya, jadi tetap aspek teologisnya walaupun masih multi tafsir, tapi aspek teologis itu kita ambil amannya, gereja menyediakan. Ya. Jadi jangan masing-masing rumah menyediakan sendiri-sendiri yang kita tidak tahu dari mana datang anggur, roti, apakah itu anggur atau jangan-jangan Coca-Cola, teh, macam-macam. Lebih baik sumbernya satu dari gereja. Ya, saya kira itu bisa dipakai. Berarti ada beberapa opsi ya Pak Pendeta. Lalu mengenai kebaktian sendiri, kebaktian atau persekutuan atau ibadah yang dilakukan secara online ini juga mungkin beberapa gereja sudah melaksanakan, namun beberapa gereja yang lainnya mungkin masih mungkin terbatas dalam fasilitas mereka dan mereka harus menjalankan dengan metode yang berbeda dengan membagikan liturgi untuk setiap kepala keluarga dan sebagainya. Kira-kira pesan Pak Pendeta untuk hal ini? Pada awalnya waktu live streaming saya berpikir, ini kelihatannya sulit. Saya tidak terlalu yakin bahwa 50% jemaat bisa mengikutinya. Jadi kalau kebaktian kita, kalau kumpul bersama bisa 200, ya mungkin hanya 100 atau bahkan 50 yang bisa ikut. Tapi misalnya di luar dugaan saya, kemarin kita itu sampai baik lewat Facebook, YouTube maupun radio streaming itu di atas 1000. Ternyata banyak juga. Dan tidak menutup kemungkinan dari jemaat satu gereja lokal, tapi semua. Bahkan sampai ada orang yang cerita dan bertanya di Facebook. Dia bilang bahwa sekian lama dia tinggal di satu tempat yang sangat jauh dari gereja. Dan untuk pergi ke kebaktian dia harus jaraknya sangat jauh. Ya. Itu pun mendapatkan pemberitaan firman yang sangat tidak memuaskan. Dan dia bersyukur karena dengan adanya corona dia bisa banyak live streaming dan dia bisa mengikuti kebaktian-kebaktian yang bagus dari live streaming. Dan yang membuat dia agak cemas adalah kalau corona segera berakhir. Berarti live streaming justru dia cemas kalau corona berakhir. Ya, maka dia bilang kembali lagi seperti semula. Bagaimana? Ya. Jadi artinya ya terlepas dari saya mau jawab apa dia, tapi artinya begini bahwa memang ini cukup bagus itu. Dan membuat lebih banyak orang bisa mendengar firman. Tapi seperti tadi dibilang Kak Herlin bahwa
tidak semua gereja siap. Ya. Ada yang membagi liturgi saja dengan khotbah yang sudah tertulis. Tapi bisa dimodifikasi. Misalnya ada gereja di Kota Kupang ini yang mereka bagi liturgi, tapi khotbahnya minta saya. Jadi hari Sabtu malam saya sudah khotbah, 15 menit rekam. Oh, direkam dalam bentuk Direkam, rekaman lalu itu. dari file, lalu mereka kirim ke satu-satu. Nah, jadi mereka waktu kebaktian mereka ikut panduan liturgi dari gereja mereka sampai khotbah diputar di TV. Oh. Ikut. Habis khotbah kembali ke liturgi, bahkan saya langsung syuting doa berkat untuk mereka. Sampai doa berkat mereka play lagi, berkat semua ikut sampai selesai. Dan hari Sabtu ini melakukan sama lagi untuk gereja itu. Jadi ada bisa dimodifikasi, ya. Tapi kalaupun itu tidak bisa, memang ya sudah pakai seperti liturgi biasalah. Biasa saja. Nah, itu memang kesulitan, tapi menurut saya tetap masih bisa dilakukan sepanjang kita betul-betul merasa bahwa kebaktian itu sesuatu yang penting. Kebaktian itu sesuatu yang penting yang harus kita adakan, maka tidak peduli kita bisa bersama-sama atau tidak. Sendirian pun, yang penting ada tuntunan kita bisa lakukan itu. Jadi saya tetap memberi semangat, memberi dorongan kepada seluruh jemaat Kristen yang entah punya fasilitas atau tidak punya fasilitas, saudara tetap bisa melakukan. Ya. Live streaming ada banyak, saudara bisa ikuti. Ya. Tapi kalau memang kondisi saudara terbatas hanya dapat liturgi dari gereja, penghayatan sungguh-sungguh. Khotbah-khotbah yang sudah diketik juga dibaca, tapi direnungkan sungguh-sungguh atau pakai buku-buku renungan yang ada. Menurut saya, kalau saudara terbiasa doa pagi, renungan pagi, ini bukan jadi hal yang jadi masalah buat kita. Ya, percayalah, ini ada kebaikan bagi gereja yang sedang Tuhan kerjakan. Kita tidak tahu seandainya tidak ada COVID, apa yang terjadi di muka. Mungkinkah Tuhan sedang menyelamatkan gereja dari sebuah bencana besar melalui COVID? Siapa tahu? Atau Tuhan sedang mempersiapkan, karena kita mungkin tidak tahu krisis apa lagi setelah COVID ini akan kita hadapi sebagai gereja, sebagai orang percaya. Iya kan Pak Pendeta? Saya teringat ada kisah tentang sekelompok komunitas Kristen di Aceh itu loh ya, yang justru mau Natal mereka dilarang untuk berbakti dan suruh naik. Terpaksa mereka naik gunung. Naik gunung. Sudah mereka naik, tiba-tiba tsunami datang. Betul sekali. Kaget mereka semua. 26 Desember. Ya, dan mereka selamat. Seandainya mereka tidak kena musibah dilarang berbakti, habislah mereka jadi semua. korban. Jadi pokoknya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi iman membuat kita harus yakin ada kebaikan bagi gereja yang sedang Tuhan siapkan. Mungkin terkait dengan kebaktian secara online yang bisa disaksikan di rumah-rumah. Saat yang sama kita kan pasti memegang gadget nih Pak Pendeta. Saat kita sedang beribadah, namun di saat yang sama dari gadget yang sama, itu bisa jadi ada distraksi, ada gangguan dari media sosial yang lain, ada komunikasi dengan teman, dengan yang lain-lain di luar sana yang tidak terkait dengan ibadah. Dan bagaimana mungkin pesan-pesan Pak Pendeta terkait dengan hal ini? Ya, saudara harus ingat bahwa saudara sedang beribadah. Kalau saudara ingat bahwa saudara sedang beribadah, maka memang harus bisa menyingkirkan segala hal yang mengganggu. Karena kita tahu juga bahwa kita kebaktian umum di gereja saja sedang ikut khotbah juga setan bisa tusuk-tusuk kita untuk lakukan hal yang lain. Apalagi kita sedang ikut di sini yang hanya di tetangga sebelah saja, aplikasi tetangga. Nah, maka saran saya memang sadar bahwa ini sedang beribadah, maka kalau ada aplikasi-aplikasi yang bisa di lock out atau di nonaktifkan, nonaktifkan. Kalau tidak bisa di nonaktifkan, ya tinggal kesadaran diri sendiri. Saya sedang ibadah. Maka fokus pada pemberitaan firman atau ibadah yang sedang berlangsung secara online. Lalu saya juga amati misalnya dalam kebaktian online gereja saya kemarin yang disiarkan lewat YouTube juga. Nah, di YouTube saya itu kan juga bukan hanya ada orang Kristen di situ. Ada orang non-Kristen, dan pada waktu saya siaran ada juga orang-orang non-Kristen yang masuk dan komentar dan menyerang iman Kristen. Begitu menyerang iman Kristen, nah ini orang-orang Kristen
nyambung, maka terjadilah mereka debat panjang di situ. Berarti akhirnya jadinya tidak lagi perhatian kepada ibadah, firman, ya. tapi debat. Nah, saran saya adalah untuk saudara-saudara Kristen, abaikan semua komentar yang terjadi pada waktu saudara sedang nonton. Ya. Dan saya harap saudara sendiri jangan komentar kalau tidak perlu. Misalnya saudara komentar kalau misalnya saudara suaranya tidak kedengaran. Nah, saudara bisa komentar supaya diperhatikan itu. Tapi kalau saudara sendiri sudah jelas, ya sudah, jangan komentar supaya jangan memancing orang lain ikut komentar. Ya, jangan replay siapapun di sana. Ya, kecuali membantu misalnya orang mengalami kesulitan, saudara kasih link ini supaya dia bisa dapat. Oke, saudara bisa membantu saudara seiman. Tapi begitu sudah aman, diam-diamlah. Termasuk juga yang ikut misalnya lewat radio streaming atau apapun, biasa di grup-grup, kita ramai kemarin di grup. Begitu sudah tahu, jangan komentar. Sehingga yang lain tidak terganggu dan tidak mengganggu yang lain. Ya. Supaya ibadahnya bisa jalan dengan baik. Ya, itu saran saya, dan abaikan orang-orang tidak percaya yang mau mengacau. Karena setan bisa pakai mereka untuk mengacau perhatian saudara kepada firman. Ya, saya juga sedang berpikir untuk menonaktifkan semua komentar pada saat kebaktian berjalan, jikalau itu memungkinkan. Atau saya dengan cara lain saya juga minta pengawasan supaya begitu ada komentar-komentar dari orang tidak percaya yang mau mengganggu, langsung dihapus. Ya, atau diblokir orangnya supaya tidak mengganggu saudara yang lain di dalam mengikuti. Ya, dan karena itu juga gereja saya juga tetap ada kebaktian online, dan saudara bisa mengikuti juga. Kami kebaktian online tuh kebaktian pada jam 9.15 waktu Indonesia Tengah. Maka saudara yang di Indonesia Barat jam 8.15, Indonesia Timur jam 10.15, saudara bisa mengikuti lewat fanpage saya. Ada live streaming di sana maupun juga dari YouTube channel saya, ya. Nah, atau bisa saudara nanti bisa mengikuti informasi-informasi yang kami bagikan baik lewat Facebook, lewat WA dan lain sebagainya, supaya bisa mengikuti kalau saudara memang mau mengikuti siaran live streaming atau kebaktian online dari gereja saya, GKIN Revival Kupang. Baik, untuk orang percaya di luar sana yang menyaksikan channel ini, selalu ada blessing in disguise, artinya bahwa selalu ada berkat, selalu ada hikmah di balik setiap hal yang kita lihat sebagai musibah yang mungkin menimpa kehidupan kita. Tapi percayalah, sebagai orang percaya, sebagai orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, untuk setiap hal yang dianggap musibah justru bisa memenangkan kita, memenangkan perjalanan perjuangan iman kita sebagai seorang Kristen. Baik, demikian bincang-bincang atau obrolan santai kali ini bersama dengan Bapak Pendeta Ezra Alfred Soro STH MPDK, dan kita akan tutup. Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Dan kita akan berjumpa dalam lain kesempatan dalam topik yang berbeda. Shalom. Shalom.